Number 5. Number 4. Number 3. Number 2. Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video puasaku seumur hidup dan sampai mati. Tonton video ini sampai selesai ya, supaya Anda tidak gagal paham dan tidak menjadi fitnah karena Anda tidak mengerti, karena Anda hanya melihat thumbnail video saja. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang hakikat puasa ya. Hakikat puasa yang akan saya jelaskan rinci pada kesempatan kali ini. Kenapa saya menyebutkan bahwa puasaku seumur hidup dan sampai mati itu adalah puasa-puasa orang tasawuf ya. Di sini akan membahas tentang hakikatnya. Jadi hakikat puasa itu adalah tidak menganggap puasa itu sebagai ritual semata sekali setahun ya. Orang selalu beranggapan puasa itu adalah ritual yang dilakukan untuk menahan lapar, haus, dan sebagainya, dan melakukan sholat tarawih, melakukan ritual-ritual tertentu di dalam bulan suci Ramadan, dan mengharapkan kehadiran lebaran, beli baju baru, makan kue-kue snack, keliling antar keluarga ya. Tidak cuma itu. Puasa itu sekali setahun untuk mentraining kita ya. Ini kita bahas hakikatnya. Mentraining kita bagaimana kita bisa merasakan perihnya sakit perutnya orang yang miskin. Bagaimana kita merasakan perihnya tidak makan sehari. Bagaimana kita merasakan kita mampu menahan emosi kita dalam kondisi lapar dan dalam kondisi tidak minum, dan menahan hawa nafsu untuk tidak melihat misalnya perempuan cantik, atau untuk bagaimana Anda belajar setia kepada pasangan Anda. Tapi orang selalu beranggapan bahwa itu hanyalah ritual semata ya, yang dimana mereka melakukan hal itu tetap untuk ibadah, untuk puasa tersebut, tapi tidak pernah melihat hakikatnya. Padahal tujuan dari ritual itu adalah bagaimana Anda setelah puasa, Anda melihat orang lapar, Anda berikan makan. Anda melihat orang kesusahan, Anda bantu dia dengan rezeki. Anda melihat perempuan seksi, cantik, Anda bisa menahan hawa nafsu itu. Anda mau emosi karena hal sedikit, Anda mampu menahan hal itu. Nah, itulah inti puasa ya. Jadi Anda bisa melakukan hakikat dari satu kali dalam satu tahun, yaitu 1 bulan puasa untuk training. Nah, banyak orang hanya melakukan hal baik di saat puasa ya. Di puasa itu saja dia rajin bersedekah. Di puasa saja dia menahan melihat cewek cantik. Di puasa itu saja dia menahan amarahnya. Padahal hakikat puasa itu kita harus lakukan seumur hidup sampai mati. Itulah puasa-puasa orang sufi, tasawuf ya. Jadi setelah puasa
maka kita mengaplikasikan itu dalam setiap detik, setiap hidup kita. Kita lewat di suatu tempat yang dimana misalnya masjid tersebut sangat jelek, minta untuk direnovasi, Anda punya rezeki lebih, Anda sedekahkan. Anda melihat saudara terdekat Anda mengalami kesusahan, Anda punya duit banyak, Anda memberikan rezeki kepada mereka. Itulah puasa sebenarnya hakikatnya. Kalau Anda setelah puasa, Anda banyak duit, Anda lihat saudara Anda sengsara dan Anda ketawa-ketawa sendiri, kenyang sendiri dan bahagia sendiri, tidak peduli dengan saudara ataukah kaum muslimin yang lagi susah, maka Anda gagal melakukan puasa. Puasa itu setiap detik, setiap hari sampai kita mati melakukan hakikat puasa. Ya, jadi kenapa kita puasa menahan makan makanan dan minuman? Secara sisi medis, bahwa setiap orang mau melakukan operasi dia harus puasa untuk mensterilkan isi perutnya atau anggota badan dari zat-zat dalam makanan tertentu atau cairan-cairan tertentu yang bagus untuk tubuh. Itu yang pertama secara ilmiah. Jadi menyehatkan, puasa itu menyehatkan. Sisi yang kedua, bahwa secara ilmu spiritual, bahwa hawa nafsu ini pernah tidak mengakui dirinya hamba dan tidak mengakui Tuhan. Ketika tanya jawab dengan Sang Maha Pencipta, siapa kamu? Tuhan menanya kepada hawa nafsu. Saya adalah hawa nafsu. Dan tidak mengakui Tuhan, sehingga disiksa sang nafsu ini, dibakar selama 10.000 tahun. Tetap dia ego akan dirinya. Saya ya saya, kamu ya kamu, kata si hawa nafsu kepada Tuhan. Dia dibakar 10.000 tahun tetap seperti itu. Dia direndam di dalam air selama 10.000 tahun. Dia tetap mengatakan saya ya saya, kamu ya kamu. Nah, ketika sang hawa nafsu ini disuruh berpuasa dalam waktu 1 bulan 30 hari, maka dia mengatakan, akulah hawa nafsu, engkaulah Tuhanku ya Allah. Nah, jadi cara melawan hawa nafsu itu yang paling baik dan terbaik adalah berpuasa. Ya. Berpuasa tidak hanya ritualnya Anda fokuskan. Kita melakukan puasa itu sebagai training. Jadi yang kita harapkan adalah setelah melakukan puasa itu Anda berbuat baik seumur hidup Anda. Karena itulah puasa yang sejati sampai mati, sampai kita masuk ke liang lahat. Ya. Kalau Anda di hari-hari tertentu setelah puasa Anda mampu merasakan perihnya sakit perut orang karena tidak makan, di saat itu Anda sedang berpuasa, setiap waktu, setiap detik, ya. Jadi hakikatnya lah yang penting dan ritualnya juga sangat penting, ya. Ketika Anda puasa 1 kali dalam setahun, itu adalah untuk membiasakan Anda melakukan hakikat puasa itu seumur hidup sampai mati. Kalau Anda tak punya harta berbuat baik, ya lakukanlah dengan senyum ataukah dengan amal tanpa uang. Kalau Anda tidak punya uang, selemah-lemahnya adalah dengan senyuman. Itu adalah Anda puasa sampai mati. Selemah-lemahnya Anda tidak menyakiti hati orang lain. Anda tidak terus mendominankan nafsu hewani yang ada dalam diri Anda, sehingga Anda mampu dekat dengan Tuhan dan melakukan hakikat puasa sampai kita mati. Ingat, sekali setahun adalah training kita untuk puasa sampai mati, hakikatnya maksudnya. Nah, seperti itu penjelasan singkat. Supaya Anda mengerti, ini tidak terlalu dalam penjelasannya, ya. Supaya kita berpuasa sebagai muslim ini, supaya alam semesta damai. Kita melihat orang yang serba dalam kesusahan ataukah orang-orang yang rezekinya kecil ataukah sempit, kita bantu, ya. Itulah sebenarnya hakikat puasa sampai mati. Semoga video ini berkah bermanfaat, Anda mengerti sampai saya ulang berkali-kali, ya, dan menjadi manfaat untuk Anda semua. Semoga berkah manfaat. Jangan lupa bantu dukung channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini dengan mengklik tombol merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis. Dan Anda bisa mengunjungi channel kedua saya, yaitu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka dan sejarahnya. Channel ketiga yaitu channel Maniak Akik, yang banyak membahas tentang ilmu gemstone lengkap secara kandungan mineral, gemologi, aura, zodiak dan metafisika modern. Dan channel baru yaitu channel keempat, ya, yang saya membuat channel yang
berjudul Maniak Bacan, yang di sana buat penggemar batu bacan mania dengan kualitas standar sampai kualitas super dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sebelum akhiri video ini, Anda akan sedikit melihat review baju sufi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran laki-laki dan perempuan, baik panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin, hubungi WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid, yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.